Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok part 2 chapter 6 akan mempresentasikan tentang managing e-commerce web development site atau mengelola e-commerce dalam pengembangan situs web yang dikerjakan oleh Muhammad Taufikur Rahman, kemudian Muhammad Farid, Haldian Birawista, Haldian Birawika, Alifatun Fitria, dan Imatul Ma'rifah. Ikhtisar. E-commerce sangat cepat membentuk menjadi sebuah bisnis yang akan digunakan di masa depan. Pada penjelasan kali ini, kita dapat melihat bagaimana sebuah situs web e-commerce dikelola seperti yang sedang dikembangkan saat ini. Dengan kata lain, tidak selalu tentang perdagangan elektronik pada umumnya. Hal ini sebenarnya merupakan latihan dalam membangun dan mengelola bisnis to consumer B2C. Selain itu, kita akan memfokuskan secara eksklusif pada server situs web. Server website. Server website adalah perdagangan server internet yang komprehensif pada suatu organisasi yang dapat digunakan untuk membangun sebuah arsitektur e-commerce dan memonitor atau mengelola situs bisnis di web. Pada sebuah server website dapat mendukung dua perdagangan, antara lain business to consumer atau B2C, kemudian yang kedua business to business atau B2B. Business to consumer atau B2C ini merupakan sebuah situs penjualan produk kepada konsumen melalui web. Jadi sebuah server e-commerce harus menyertakan dukungan antara lain promosi diskon, penjualan, pembayaran yang aman, pemrosesan order, dan keuangan konsumen. Kemudian yang kedua, business to business atau B2B ini sebuah aplikasi yang baik lainnya untuk e-commerce. Sebagai pengganti ID, sebuah server e-commerce menyediakan fitur untuk membangun B2B seperti dukungan untuk pesanan pembelian, routing persetujuan pesanan, dan pertukaran aman informasi bisnis antara mitra dagang. Mengembangkan situs e-commerce. Developing e-commerce site atau mengembangkan situs e-commerce adalah serupa dengan mengembangkan aplikasi. Dan pendekatan terstruktur sangat dianjurkan. Sebuah pendekatan dengan tahap sebagai berikut dianjurkan di dalam pengembangan e-commerce, antara lain scope, kemudian prototype, desain, implementasi, testing, dan development. Persyaratan dalam membangun situs. Sebelum kita membangun sebuah situs komersial, kita harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain adalah pertama, situs web harus memungkinkan pelanggan untuk berbelanja dengan keranjang belanja. Kedua, katalog produk dapat berisi produk dari berbagai vendor, penjualan, pengumuman, dan promosi lainnya. Kemudian yang ketiga, situs web harus ada fitur pendaftaran pelanggan. Keempat, situs web harus mendukung pembayaran online menggunakan kartu kredit. Selain itu, situs harus aman mentransfer informasi kartu kredit. Kelima, pelanggan harus menerima email konfirmasi pesanannya. Keenam, email juga harus memiliki link ke halaman status order. Ketujuh, urutan yang belum dikirim dapat dibatalkan oleh pelanggan. Kedelapan, situs web harus mencakup penanganan kesalahan yang sesuai. Kesembilan, situs web harus menunjukkan produk yang direkomendasikan lainnya kepada pelanggan. Kesepuluh, situs web harus mendukung Internet Explorer dan navigator. Membangun prototipe. Prototipe adalah sebuah JavaScript framework yang dibuat untuk lebih memudahkan proses dalam membangun aplikasi berbasis web. Metode prototyping sebagai suatu paradigma baru dalam pengembangan sistem informasi, tidak hanya sekedar suatu evolusi dari metode pengembangan sistem informasi yang sudah ada, tetapi sekaligus merupakan revolusi dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Membangun situs. Dalam membangun sebuah situs, seorang manajer situs harus dapat terhubung ke halaman manajer dan membangun situs. Ini menghasilkan sebuah file dan tabel database, termasuk halaman produk, tata letak dasar, pengiriman dan penanganan, pajak, dan pembayaran. Situs yang baru saja dibangun dapat digunakan sebagai prototipe setelah menerapkan antarmuka pengguna awal atau user interface. Pada tahap desain dapat dilakukan pada hal-hal berikut ini, antara lain
Yang pertama, desain database. Kemudian yang kedua, formulir pemesan nilai atau order from values. Yang ketiga, order pengolahan pipeline atau OPP. Implementasi. Pada tahap implementasi, di mana desain yang diterjemahkan ke dalam perubahan yang sebenarnya untuk prototipe. Tahap ini meliputi perubahan user interface tergantung pada umpan balik dari pelanggan. Pengembangan kebiasaan komponen jika ada. Perubahan skema database dan perubahan ke file ASP. Namun, ini pada penjelasan kali ini tidak berhubungan dengan pelaksanaan user interface atau UI atau komponen custom. Anda harus memiliki situs komersial kerja yang memenuhi semua persyaratan yang tercantum pada pengembangan situs web. Pengujian atau testing. Pada tahap ini sangat perlu sekali. Sebelum situs ini disebarkan, situs harus diuji dalam segala hal. Antara lain, situs harus diuji untuk keamanan, user interface, kinerja, dan kemudian penggunaan oleh pelanggan. Terakhir, kemudian kita dapat merangkum dari apa yang kami jelaskan. Jadi, di dalam membangun sebuah e-commerce melalui internet pada saat ini diperkirakan akan tumbuh meningkat selama beberapa tahun ke depan. Banyak perusahaan yang mulai menyelidiki kelayakan menggunakan saluran penjualan baru, dan banyak retailer kini telah mendirikan situs penjualan online. Pasar ini diharapkan untuk benar-benar meledak dalam beberapa tahun ke depan, dan sebagai retailers lebih memilih keperdagangan melalui internet. Nah, sekian dari presentasi kami pada kelompok part 2 chapter 6. Semoga apa yang kami jelaskan dapat memberikan wawasan kepada kalian semua. Sekian.